Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sarbidiono dengan NIM 2023 31165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum 3 pembelajaran mesin. Jadi, yang akan dibahas pada video ini mengenai clustering kamis dan aglomeratif. Pertama, kita perlu mengetahui clustering itu apa. Jadi, clustering itu teknik dalam mesin learning yang digunakan untuk mengumpulkan data tanpa label. Tujuan utamanya adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam data, sehingga data yang mirip akan berada dalam satu kelompok yang sama. Dengan clustering, kita bisa memahami karakteristik data dengan lebih baik, melakukan segmentasi, dan menyederhanakan data yang kompleks. Teknik ini sangat berguna ketika kita tidak memiliki kategori atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu, untuk perbedaan clustering kamis dan aglomeratif, untuk kamis sendiri bekerja dengan cara menentukan jumlah cluster di awal, lalu memilih titik pusat, lalu mengumpulkan data berdasarkan jarak ke titik pusat, dan memperbarui titik pusat secara berulang sampai hasilnya stabil. Sehingga sebaliknya aglomeratif tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Dia menggunakan pendekatan hierarki. Jadi setiap data dianggap sebagai satu cluster kecil, kemudian cluster yang paling mirip digabung satu persatu hingga membentuk cluster besar. Jadi perbedaan paling terlihat adalah bahwa Cummins membagi data secara langsung ke dalam kelompok, sedangkan aglomeratif membentuk klaster secara bertahap dan menghasilkan dendrogram yang menggambarkan struktur penggabungan klaster. Untuk perbedaan utamanya di sini, untuk Cummins pendekatannya partitioning, aglomeratif hierarki. Prosesnya Cummins pembagian klaster, aglomeratif penggabungan bertahap, visualisasinya Cummins di dekada, aglomeratif ada dendrogram. Penentuan klaster Cummins wajib ditentukan, sedangkan aglomeratif opsional dari dendrogram. Lalu untuk kelebihan Cummins sendiri, algoritma ini sangat cepat dan efisien sehingga cocok digunakan pada dataset besar. Kedua, implementasinya sederhana dan mudah dipahami, membuatnya populer di berbagai bahasa pemrograman. Ketiga, hasil clustering mudah diinterpretasikan karena setiap cluster memiliki titik pusat yang mewakili pusat dari kelompok tersebut, sehingga kita bisa melihat karakteristik umum masing-masing cluster. Lalu untuk kekurangannya, jadi karena penggunaan cluster Cummins mengharuskan kita menentukan jumlah K di awal. Jadi seringkali kita tidak dapat mengetahui jumlah cluster yang ideal. Selain itu, hasil Cummins sangat bergantung pada posisi titik pusat di awal, sehingga hasil clustering bisa berubah-ubah. Cummins juga kurang cocok untuk data dengan bentuk cluster yang tidak beraturan, karena algoritma ini hanya bekerja optimal pada cluster berbentuk bulat atau dengan ukuran yang relatif sama. Kelebihan aglomeratif clustering, jadi di sini tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal karena jumlah cluster dapat dipilih belakangan dengan melihat dendrogram. Selain itu, algoritma ini mampu menangani bentuk cluster yang lebih kompleks atau tidak beraturan. Kelebihan lainnya adalah adanya dendrogram yang memberikan gambaran hubungan antar data dan menunjukkan proses penggabungan cluster secara jelas, sehingga analisis struktur data bisa lebih mendalam. Untuk kekurangan aglomeratif, di sini dia lebih lambat, terutama untuk dataset besar karena algoritma harus menghitung jarak antar cluster berkali-kali. Selain itu, ketika dua cluster sudah digabung, proses tersebut tidak bisa dibatalkan. Sehingga jika terjadi penggabungan yang kurang tepat, algoritma tetap harus melanjutkan kekurangan tersebut. Kekurangan terakhir adalah hasil cluster sangat dipengaruhi oleh metode linkage yang dipilih, sehingga single linkage, complex linkage, atau average linkage mempengaruhi hasil akhir yang berbeda-beda. Masuk ke praktikum, dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle, yaitu ekspor batik berdasarkan negara tujuan. Jadi di sini user yang mengupload dataset ini mendapatkan data dari Balai Besar Kerajinan dan Batik
Kementerian Republik Indonesia. Periode datanya 11 tahun dari 2010 hingga 2021. Variabel utama pada dataset ini negara tujuan ekspor, volume ekspor, dan nilai ekspor. Di sini pertama kita mengimpor library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kemudian memasukkan dataset yang sudah saya dapatkan ke dalam variabel df raw. Kemudian menampilkan jumlah baris dan kolom. Di sini kita ketahui jumlah barisnya ada 157 dan kolomnya ada 25. Kemudian menampilkan kolom apa saja, nama-nama kolom tersebut. Kemudian variabel tersebut dipanggil kembali untuk menampilkan 5 data pertama dan 5 data terakhir. Masuk ke tahap pembersihan data. Di sini saya membuat variabel baru yang berisi nilai yang sama dengan df raw. Kemudian kolom-kolom yang ada pada dataset tersebut saya hapus spasi di awal nama dan di akhir nama. Kemudian kolom negara saya pisahkan karena kolom negara bukan merupakan kolom matematis sehingga tidak bisa dilakukan proses matematis. Kemudian koma diganti titik agar hasilnya dapat menjadi desimal, lalu tipe datanya diubah menjadi float. Di sini saya menampilkan tipe kolom setelah dikonversi. Lihat seluruh kolom sudah bertipe data float. Lalu saya melakukan cek untuk mencari data per kolom yang kosong. Di sini terlihat ada banyak data kosong per kolom. Kemudian data kosong tersebut diisi dengan nilai median. Kemudian saya tampilkan kembali dan pada tiap kolom tidak ada data kosong. Lalu saya menampilkan ringkasan statistik deskriptif. Di sini ada nilai maksimum, nilai minimum, kuartil, nilai rata-rata, dan jumlah datanya. Lalu saya membuat visualisasi histogram. Di sini terlihat batang di sebelah kiri lebih dominan dibandingkan batang lainnya. Jadi kalau kita lihat datasetnya kembali, batang tersebut merujuk ke Amerika Serikat yang merupakan negara dengan impor paling tinggi dibanding negara lainnya. Perbedaan Amerika Serikat dibanding negara lainnya sangat jauh, sehingga pada visualisasi terlihat bahwa perbedaannya sangat mencolok dibanding negara yang lain. Lalu saya juga membuat visualisasi box plot. Di sini terlihat banyak negara pada bagian kiri yang memiliki jumlah impor yang sama. Untuk titik-titik yang berada jauh merupakan negara Amerika yang memiliki impor dengan perbedaan yang cukup jauh dibanding negara lainnya. Lalu saya membuat visualisasi heat map. Nah, di sini ada rentang dari 1 hingga 0. Jadi semakin terang warnanya, maka hubungan antara kedua data semakin berhubungan. Sebaliknya, untuk warna yang gelap menunjukkan bahwa kedua data tersebut atau kedua kolom tersebut tidak saling berhubungan. Lalu, kita proses untuk melakukan clustering. Di sini saya membuat variabel baru X, lalu mengubah nilai 6df menjadi array numpy. Kemudian dilakukan scaling, lalu dimensi data setelah scaling 157,24. Kemudian masuk ke dalam pembuatan model clustering K-means. Di sini saya pertama perlu menentukan nilai K terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan rentang antara 2 hingga 8. Lalu di sini menampilkan
visualisasi elbow. Namun saya membuat juga visualisasi Silhouette. Sehingga untuk Silhouette sendiri visualisasinya dia antara 1, 0, dan -1. Untuk 1 dia semakin cocok datanya, sehingga nilai mendekati 1 di sini adalah 2. Sehingga nilai K yang diambil untuk clustering Cummins adalah 2. Kemudian dilakukan training pada model clustering Cummins. Lalu selanjutnya untuk model clustering aglomeratif, di sini saya membuat visualisasi dendrogram. Di sini menggambarkan bagaimana data yang mirip dikelompokkan menjadi satu. Untuk angka 3 di sini menunjukkan negara Amerika dengan perbedaan yang sangat jauh dibandingkan negara-negara lainnya. Lalu di sini ada beberapa angka yang berada dalam koma menunjukkan jumlah negara yang tersembunyi dengan nilai yang hampir mirip, karena jumlah negara yang ada pada dataset terlalu banyak untuk ditampilkan melalui visualisasi dendrogram. Kemudian dilakukan training pada clustering aglomeratif. Kemudian masuk ke visualisasi model Cummins dan aglomeratif. Di sini terlihat bahwa clustering Cummins dan aglomeratif sama. Kemudian kita melakukan evaluasi performa model, menghitung Silhouette score-nya untuk Cummins dan aglomeratif. Di sini kita dapati nilainya sama. Untuk ukuran cluster Cummins dan aglomeratif, nilainya sama. Sekian penjelasan dari saya. Untuk laporan praktikum 3, saya akhiri. Terima kasih.